Wahida dengan NIM 12140600116. Di sini saya akan menjelaskan salah satu teori public relation, yaitu uncertainty reduction theory atau teori pengurangan ketidakpastian. Uncertainty reduction theory atau teori pengurangan ketidakpastian dikemukakan oleh Carlos Berger dan Richard Calams pada tahun 1975. Teori ini menjelaskan bagaimana komunikasi digunakan untuk mengurangi adanya ketidakpastian ketika dua orang asing atau lebih bertemu dan terlibat secara langsung dalam suatu pembicaraan untuk pertama kalinya. Sebagai contoh, ketika seorang praktisi public relation perusahaan bertemu dengan calon kliennya yang baru untuk pertama kalinya guna mempresentasikan proyek sponsorship perusahaan, tentu masing-masing pihak akan merasa kurang nyaman dan saling bertanya-tanya tentang kemungkinan-kemungkinan apa saja yang akan terjadi. Nah, di sini Berger dan Calams mengemukakan bahwa ketika orang asing bertemu, fokus utama mereka adalah mengurangi tingkat ketidakpastian dalam situasi tersebut. Karena ketidakpastian itu sendiri menyebabkan ketidaknyamanan, selain itu mereka juga berusaha untuk memahami dan memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, ketidakpastian itu sendiri merujuk pada kurangnya prediktabilitas atau pengetahuan tentang sikap, keyakinan, dan juga perilaku orang lain. Nah, adapun jenis-jenis ketidakpastian terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada ketidakpastian perilaku, yaitu ketidakpastian tentang bagaimana orang lain akan berperilaku. Kemudian yang kedua ada ketidakpastian kognitif, yaitu ketidakpastian tentang pikiran, keyakinan, dan pendapat orang lain. Yang ketiga ada ketidakpastian afektif, ketidakpastian tentang emosi atau perasaan orang lain. Nah, bagaimana strategi untuk menghadapi ketidakpastian? Yang pertama dengan strategi pasif, di mana kita bisa mengamati berbagai isyarat verbal maupun non-verbal. Yang kedua yaitu mencari informasi aktif, seperti mencari pendapat atau saran dari kenalan bersama atau dari sumber yang bisa dipercaya, dan juga bisa memvalidasi kesan dan mengurangi ketidakpastian melalui sumber eksternal. Yang ketiga ada strategi interaktif, yaitu berbagi informasi pribadi untuk mendorong keterbukaan dan kepercayaan dan juga membangun hubungan dan kedekatan. Nah, adapun di sini 7 aksioma dari teori pengurangan ketidakpastian ini, yaitu 1. Aksioma 1, komunikasi verbal. Saat interaksi pertama kali terjadi, semakin banyak komunikasi verbal antara individu yang belum saling mengenal. Nah, tingkat ketidakpastiannya akan cenderung berkurang seiring dengan berkurangnya ketidakpastian. Intensitas komunikasi verbal antara kedua belah pihak akan meningkat. Namun perlu diingat bahwa komunikasi verbal yang berlebihan juga dapat memicu keinginan untuk mencari informasi lebih lanjut oleh pihak lain. Nah, kemudian ada aksioma kedua yaitu ekspresi nonverbal. Tingkat ekspresi nonverbal seperti kontak mata, anggukan kepala, dan jarak fisik yang dekat memiliki pengaruh terhadap pengurangan tingkat ketidakpastian dalam situasi interaksi awal. Ketika tingkat ketidakpastian menurun, ekspresi nonverbal cenderung meningkat sebagai respon terhadap proses pengurangan ketidakpastian. Nah, di aksioma ketiga yaitu pencarian informasi. Dalam interaksi awal, pihak yang terlibat cenderung melakukan pencarian informasi melalui pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada aspek-aspek dasar seperti pekerjaan, asal daerah, dan sebagainya. Nah, saat tingkat ketidakpastian masih tinggi, kemungkinan besar bahwa pihak lain akan membatasi diri dalam memberikan informasi yang sensitif atau pribadi. Nah, aksioma keempat, pembukaan diri atau self-disclosure. Orang cenderung mengungkapkan informasi pribadi tentang diri mereka secara bertahap selama interaksi, yang membantu mengurangi ketidakpastian dan membangun hubungan. Aksioma kelima, timbal balik pengurangan ketidakpastian diperkuat ketika ada pertukaran informasi yang saling mengungkapkan antara individu dalam sebuah interaksi. Aksioma keenam, kesamaan-kesamaan antara individu baik dalam sikap, keyakinan, atau pengalaman dapat mengurangi ketidakpastian dan memperkuat perkembangan hubungan. Aksioma ketujuh yaitu kesukaan ketika ketidakpastian berkurang, kesukaan cenderung meningkat, pengalaman
dan persepsi positif selama interaksi berkontribusi secara langsung pada pengurangan ketidakpastian dan pembentukan hubungan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.